murka ketika rumah tangganya bersama Aurel Hermansyah diobok-obok hater sedemikian rupa. Bukan lagi semata karena mereka berdua, tapi ada orang ketiga yang turut terseret di dalamnya. Tudingan miring sudah menikah siri dengan Ria Ricis sebelum konten kreator ini menikah dengan Teuku Ryan benar-benar membuat Atta meradang. Tak tinggal diam, Atta luapkan emosi di media sosial. Bagikan tangkapan layar soal kabar tak benar, Atta kian geram ketika banyak yang justru termakan isu dan percaya begitu saja. Lewat salah satu komentar akun yang meminta Atta melaporkan penyebar hoax ke polisi, suami Aurel ini dengan tegas menjawab dengan kalimat, "Udah proses mas." Dan bukan sekedar ancaman, Atta benar-benar sudah membawa sejumlah akun ke pihak berwajib. Sudah mulai membuat laporan polisi, Atta masih menelusuri sejumlah akun lain untuk dilaporkan atas penyebaran hoax. Sebenarnya dari kemarin, cuma kan akunnya banyak, jadi akun-akun yang menyusul juga gitu. Apa-apa, semoga jadi penghapusan dosa, apalagi kan kita manusia banyak salah dan silap. Semoga jadi penghapusan dosa, amin. Akan lumpuh. Insya Allah, iya, udah direncanakan semuanya, sudah diproses juga beberapa. Cuma kan emang akunnya banyak, jadi kita lagi ditelepon dulu dan kita sudah komunikasi juga sama pihak. Riuh kabar pernikahan Siti Atta Halilintar juga membawa Ria Ricis angkat bicara. Di media sosialnya, konten kreator satu ini menuliskan sejumput doa. Tak menyinggung secara gamblang soal berita yang ramai diperbincangkan, Ricis menuliskan kalimat, "Semoga Allah jauhkan kita dari segala fitnah dan hal-hal buruk. Amin." Sejak merajut asmara dengan Aurel Hermansyah hingga bahagia membina rumah tangga, Atta Halilintar sudah kenyang dengan berbagai hujatan. Tapi ada hal-hal yang dianggap perlu diluruskan. Jika dirinya saja yang dirundung, maka itu dianggap sebagai bagian dari risiko ketenaran. Tapi saat sudah menyerempet keluarga, dari kabar gugat cerai hingga kabar menikah siri dengan Ria Ricis, maka Atta memilih tindakan tegas demi kebaikan bersama. Untuk ya sebenarnya kalau kita lebih ke ini sih kan, misalnya kayak gugat cerai lah, apalah istri siri atau apa, jadi ya kita untuk kebaikan bersama ya semoga dilancarkan gitu. Tanya aja Pak, yang tanya ke aku sebagai orang tua mungkin saya belum dengar. itu isu itu beredar di media sosial gitu. Iya, saya nggak tahu. Tapi kesel juga pasti masalah selalu banyak. Kalau karena saya nggak tahu, saya nggak kesel. Mas, tapi kayaknya banyak banget pertanyaan. Sekarang kan aku selalu bilang bahwa ini kan memang era sosial media ya, apapun aja bisa diberitakan, apapun aja benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar gitu. Kalau aku sekarang pribadi ya terus terang nggak terlalu ngelihat juga ya gitu. Tapi kadang-kadang ada di explore ya, kalau di TikTok atau di IG ada di explore kita gitu. Ya kalau selagi memang itu benar ya, maksudnya apapun itu beritanya ya. Tapi kalau memang beritanya nggak benar, ya mudah-mudahan menjadi ladang pahala buat kita. Di era media sosial, apa saja bisa menimbulkan prasangka. Tapi ketika menyangkut hoax, terutama menyeret keluarga, maka Atta sebagai kepala keluarga tak bisa berpangku tangan begitu saja. Baginya, ada batas tegas antara hujatan atau justru menyebar hoax tak berdasar. Ketika isu terus menjalar liar, bahkan banyak yang termakan kabar miring, maka melaporkan ke polisi dianggap sebagai langkah paling tepat. Memang di dunia kayak gini, kita harus siap kalau ada yang ngomongin dulu dan lain-lain. Tapi memang kadang-kadang kan ada juga batasnya gitu. Jadi doain ya, semoga lancar. Kalau dibilang capek ya namanya juga public figure ya. Kita pasti mau diberitakan apa aja ya udah biasa gitu. Jadi ya udahlah udah hari ini ntar ada berita ini, besok ada berita itu, ya udah biasa lah. Mudah-mudahan kita semakin kuat. Untuk mengubur segala kabar tak benar, Atta ambil langkah tegas, laporkan haters ke polisi. Tapi sebagai pribadi, Atta juga Aurel sang istri mengamini segala hujatan dan tudingan tak berdasar pada keluarga mereka sebagai tempat ladang mendulang pahala, juga jadi penghapus segala dosa-dosa mereka. Tapi nggak apa kalau kata orang-orang nggak apa-apa panen pahala kan kalau hujatan. Jadi kita senyumin aja gitu. Ya semoga ini jadi penghapusan dosa intinya. Jadi kalau lagi banyak ujian, biasanya semoga kita dapat rahmat Tuhan, dapat kasih sayang Tuhan.